Sa- Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video praktikum kali ini, saya akan menjelaskan eh, kode di mana pada ap- di mana pada video praktikum ini kami diminta untuk membuat aplikasi to-do list yang mana deskripsinya adalah tambahkan fitur ubah, cari, dan urutkan pada kode program yang sudah ada dari modul modul praktikum. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke bagian kodenya dan saya akan menjelaskan kodenya secara satu persatu. Baik, sini kita lihat. Nah, program ini dibuat dengan bahasa Java dengan nama kelas di sini adalah F. Jadi di sini dia F.Java. Nah, kelas ini berfungsi sebagai wadah utama semua kode karena ada metode main di dalamnya. Nah, di bagian atas kelas dibuat sebuah array bernama daftar kegiatan yang berisi 10 elemen bertipe string di sini. Nah, yang nantinya ini bakal kita pakai untuk menyimpan daftar to-do-nya atau kegiatan. Nah, kapasitas awal array ini hanya 10, tapi bisa bertambah secara otomatis kalau penuh. Selain itu, dibuat juga sebuah objek scanner bernama pembaca input. Nah, di sini kita lihat yang berfungsi membaca input dari keyboard, sehingga setiap kali pengguna mengetik sesuatu di konsol, inputnya itu bisa diproses oleh program. Ketika programnya ini dijalankan, metode main akan langsung dipanggil. Nah, isi metode ini sederhana, yaitu memanggil view tampilkan daftar. Metode tersebut Metode ini adalah menu utama dari aplikasi. Jadi, begitu program ini dimulai, pengguna akan langsung melihat daftar kegiatan yang ada. Nah, em, kemudian ditampilkanlah menu pilihan untuk menambah, menghapus, kemudian mengubah, mencari, mengurutkan to-do list-nya, atau keluar dari program. Nah, sini menu ini bisa berjalan di dalam loop. Menu ini berjalan di dalam loop sehingga pengguna bisa terus melakukan aksi berulang kali sampai memilih keluar. Nah, dia jadi terjadi perulangan atau loop. Untuk menampilkan daftar kegiatan, digunakanlah metode tampilkan tampilkan kegiatan, tampilkan daftar. Nah, setelah itu metode ini akan menuliskan judul to-do list. Lalu melakukan pengecekan isi array dari awal hingga akhir. Jika ada elemen array yang tidak kosong atau bukan null, maka kegiatan tersebut akan ditampilkan di konsol dengan nomor urut sesuai posisinya. Jika ternyata semua masih kosong, maka program akan memberitahu pengguna bahwa belum ada data to do yang tersedia. Nah, dengan begitu pengguna bisa langsung tahu apakah sudah ada kegiatan yang tersimpan atau belum. Hmm. Menambahkan to-do list dilakukan dengan metode tambah daftar di sini atau string kegiatan baru. Pertama, program memeriksa apakah array sudah penuh atau belum. Jika penuh, maka eh, program maka programnya akan membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan ukuran eh, kemudian dengan membuat ukuran 2 kali lipat dari sebelumnya, kemudian menyalin semua isi array lama ke array baru. Hal ini memungkinkan daftar kegiatan bertambah panjang tanpa terbatas 10 saja gitu. Nah, setelah dipastikan ada ruang kosong, kegiatan baru dimasukkan ke indeks pertama yang masih kosong atau nol. Nah, kemudian di sini menghapus to-do list, maaf, menghapus to-do list dengan mengosongkan posisi.
Nah, jadi menghapus to do ini dilakukan dengan metode hapus daftar, integer nomor. Di sini, pengguna memasukkan nomor kegiatan yang ingin dihapus. Karena array dihitung mulai dari nol, nomor yang dimasukkan dikurangi satu untuk mencari posisi sebenarnya. Jika nomor yang dipilih tidak valid atau posisinya kosong, maka penghapusan bakal gagal dan mengembalikan false. Tetapi jika valid, kegiatan tersebut akan dihapus dengan cara mengosongkan posisinya atau nol di sini. Nah, dan metode mengembalikan true sebagai tanda berhasil. Jadi dia return true. Kalau dia tandanya berhasil. Kemudian mengubah to-do list berdasarkan nomor urut. Nah, di mana di sini kita menggunakan ubah daftar integer nomor string kegiatan baru. Logikanya ini hampir sama dengan menghapus, hanya saja isinya tidak dihapus, melainkan diganti dengan teks baru yang dimasukkan oleh pengguna. Jika posisi valid dan ada kegiatan di sana, maka isinya diganti dengan eh, maka isinya diganti dan metodenya bakal mengembalikan true. Untuk mengurutkan to-do list, program menggunakan di sini metode urutkan daftar. Nah, di sini kita mengurutkan to-do list. Pertama, programnya bakal ngitung kegiatan yang tidak kosong. Kalau jumlahnya 0 atau satu, proses berhenti karena tidak ada yang perlu diurutkan. Kalau lebih dari satu, semua kegiatan yang ada dipindahkan ke array baru sementara. Setelah itu, array baru diurutkan. Jika penggunanya memilih jika penggunanya memilih ASC, data akan diurutkan dari A ke Z. Nah, jika data diurutkan dari A ke Z, jika memilih DESC dan diurutkan dan kemudian jika DESC, kemudian datanya bakal diurutkan dari Z ke A. Jadi dia kebalikan gitu. Dengan bantuan collection di sini kita lihat dengan bantuan collection reverse order. Nah, setelah urut semua, array lama dikosongkan dan diisi kembali dengan data yang sudah diurutkan tadi. Dengan cara ini, daftar to-do-nya bakal jadi lebih rapi sesuai urutan yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada menampilkan view utama. Menu utama ditampilkan itu lewat metode view tampilkan daftar. Nah, di sini program menampilkan daftar kegiatan lalu menuliskan menu pilihan. Pilihan yang tersedia antara lain mengubah, kemudian mencari, mengurutkan, menghapus, ataupun keluar. Nah, input pengguna dibaca dengan metode ambil input. Nah, string info. Info pilih di sini. Stringnya info pilih yang akan menampilkan teks instruksi lalu membaca baris input yang diketik. Hasil input ini kemudian dicek dengan switch case. Nah, jika pengguna mengetik satu, maka dipanggil tampilan untuk menambah. Jika dua, tampilan untuk mengubah, dan seterusnya. Jika mengetik X, jika mengetik X, maka program keluar dari loop dan berhenti. Nah, setiap aksi punya tampilan khusus. Misalnya, view tambah daftar itu akan meminta pengguna mengetik mengetik kegiatan baru. Kalau pengguna mengetik X, artinya batal. Kalau tidak, kegiatan tersebut akan ditambahkan ke daftar dengan memanggil tambah daftar. Di sini else tambah daftar kegiatan. Nah, yang memin lalu di sini kita lihat ada menampilkan view menghapus to-do list. Nah, view hapus daftar. View hapus daftar yang meminta nomor kegiatan untuk dihapus. Input yang diberikan dicek apakah valid dan jika berhasil akan dihapus. Nah, kalau input bukan angka, program akan memberitahu bahwa input harus berupa angka. Kemudian di sini ada metode view ubah daftar. Nah, kita lihat metode view ubah daftar. Di sini ini mirip, hanya saja setelah kita memasukkan nomor, pengguna diminta mengetik kegiatan baru untuk mengganti yang lama. Kemudian pencarian to do dilakukan dengan view cari daftar.
Nah, pengguna di sini diminta untuk mengetik kata kunci. Program lalu mengecek setiap kegiatan dalam array apakah mengandung kata kunci tersebut. Nah, pencarian ini bersifat case sensitif. Nah, jadi huruf besar dan kecil itu harus dibedakan. Kalau ada yang cocok, ditampilkan di konsol dengan nomor urutnya. Kalau tidak ada yang cocok, akan muncul pesan bahwa datanya tidak ditemukan. Nah, tidak ada data tuduh yang ditemukan. Oke, terakhir di sini ada menampilkan view mengurutkan to-do list. Nah, di sini kita lihat ada view urutkan daftar, yaitu tampilan khusus untuk mengurutkan kegiatan. Pengguna diminta mengetik di sini ASC, nah, ataupun DSC di sini. Kalau mengetik X, itu batal artinya. Prosesnya batal. Kalau mengetik benar, program memanggil urutkan daftar sesuai pilihan si penggunanya. Nah, kalau mengetik sembarangan, akan muncul pesan bahwa pilihannya tidak valid. Nih, kalau kita ketik sembarangan gitu. Nah, jadi secara keseluruhan, program ini em, adalah aplikasi sederhana ya untuk mengelola to-do list dengan fitur dasar yaitu menambah, menghapus, mengubah, mencari, dan mengurutkan. Jadi semua aksinya ini dikemas dalam tampilan berbasis teks atau konsol sehingga mudah untuk digunakan. Program ini juga cukup fleksibel. Karena apa? Karena listnya bisa diperbesar secara otomatis jika penuh dan semua fitur utama yang biasanya ada di aplikasi To-Do sudah tercakup di sini. Nah, jadi berikutlah penjelasan dari kode to-do list. Kita akan coba membuktikan apakah kok ada error pada kodenya. Kita coba compile. Nah, kita panggil lagi. Kalau dia muncul di sini belum ada to-do yang tersedia. Nah, menunya ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar. Jadi kita pilih. Nah, jika batal kita klik X gitu. Jadi dia sudah sangat lengkap ya di sini. Ada fiturnya juga. Nah, dan dia tidak terjadi error. Karena kodenya berhasil, berarti sekian video penjelasan praktikum to-do list dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika sangat banyak terjadi kesalahan dalam menjelaskan ataupun kesalahan dalam kode. Karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.